Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa, mantap. Jadi saya turut bersuka cita, bersyukur karena hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Ya, jadi Allah luar biasa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Engkau begitu baik mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami sepelayanan, saudara kami prajurit-prajurit tentara Allah yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun melalui daring, tetapi firman Tuhan tetap tersampaikan karena kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidup saudara dan saya. Jadi orang-orang yang mencintai kesatuan tubuh Kristus adalah orang-orang yang bisa menahan diri. Orang-orang yang bisa mengasihi sesamanya seperti juga mengasihi dirinya. Mungkin kita tidak suka dengan pola hidupnya, mungkin kita tidak suka dengan pola pikirnya, tetapi bukan berarti kita harus membenci orang itu. Tetapi justru orang-orang yang mencintai pembangunan bait suci adalah orang-orang yang mau membalut, saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam persatuan tubuh Kristus. Allah memberkati saudara karena kita diberikan kesempatan untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara dan aspek hidup saudara apapun. Jadi inilah maksud Tuhan di dalam pembangunan bait suci. Saudara-saudaraku kekasih, bahwa dalam perintahnya kepada Nabi Musa, maka di situ dikatakan bahwa perbuatlah sesuai dengan petunjukku. Jadi perintah Tuhan senantiasa memberikan satu manfaat yang luar biasa buat Tuhan. Tidak ada perintah satupun Tuhan memerintahkan manusia tanpa ada maksud di baliknya. Saudara-saudaraku, berbicara mengenai pembangunan bait suci, itu adalah rencana Allah untuk mempersatukan umatnya, untuk mempersekutukan umatnya, supaya umatnya dapat memahami makna dari persatuan, makna dari saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Jadi orang-orang yang mencintai kesatuan tubuh Kristus adalah orang-orang yang bisa menahan diri. Orang-orang yang bisa mengasihi sesamanya seperti juga mengasihi dirinya. Mungkin kita tidak suka dengan pola hidupnya, mungkin kita tidak suka dengan pola pikirnya, tetapi bukan berarti kita harus membenci orang itu. Tetapi justru orang-orang yang mencintai pembangunan bait suci adalah orang-orang yang mau membalut, saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Maka baiklah saudara-saudara, mari bertumbuh dan memaknai pembangunan bait suci untuk hidup saudara dan saya. Kita akan baca dulu Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi perintahnya adalah, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Membuat tempat kudus supaya Allah berdiam di tengah-tengahnya. Saudara mungkin datang ke gereja kecewa. Saudara mungkin datang ke orang yang dianggap suci, dianggap benar, tapi saudara mengalami kekecewaan. Saudaraku, oleh karena itu saudara juga harus memahami makna pembangunan bait suci itu sendiri.
Kalau saudara ke gereja mencari orang benar, mencari orang suci, saudara akan kecewa. Kenapa? Di gereja itu memang tempatnya orang-orang yang memerlukan pertolongan seperti saudara dan saya. Di gereja itu tempatnya orang untuk belajar mengasihi sesamanya. Di bait suci itu orang belajar untuk saling mengikat diri satu dengan yang lain seperti papan-papan jenang. Orang-orang yang mau berproses menuju ke arah yang lebih baik. Jadi saudara tidak usah pandang kanan kiri, tapi hanya Yesus yang kita pandang bahwa dia sumber kehidupan yang kekal buat kita. Bukan berarti kita harus membenci satu dengan yang lain. Masing-masing datang dengan segala sukacitanya dan bebannya masing-masing. Oleh sebab itu saudara tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain, tapi mencintai pembangunan bait suci adalah orang-orang yang memang menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena di dalam Keluaran pasal 25 ini itu menunjuk pada satu gereja yang sesungguhnya yang ditunjukkan di dalam perjanjian baru. Coba kita akan baca 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, Terus? sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, inilah maksud Tuhan untuk gereja kita, anak-anak Tuhan. Ya, inilah maksud Tuhan. Pada waktu disampaikan kepada Musa, lalu di dalam perjanjian baru itu juga tertulis bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah kamu dan saya. Oleh sebab itu dikatakan persis seperti dikatakan di dalam Keluaran tadi, bahwa aku akan membuat tempat kudusan, haruslah engkau juga kudus hidupnya. Ya, di dalam ayatnya yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi orang-orang yang mau masuk dalam kemah suci, dalam bait Allah, orang-orang yang mau menjadi bait Allah adalah orang-orang yang tidak merasa dirinya sendiri itu untuk bukan untuk orang lain. Artinya bahwa dia tidak boleh hidup individual, karena hidupnya bukan untuk hidupmu sendiri. Itu artinya bahwa orang-orang yang mencintai kemah suci, orang-orang yang menjadi bait suci adalah orang-orang yang menghargai perbedaan, menghargai sesamanya. Karena apa? Menganggap bahwa dirinya tidak layak tapi menjadi layak oleh karena ketebusan darah Kristus Yesus. Jadi saya mengharapkan kepada saudara-saudara yang mengikuti renungan mengenai kemah suci ini adalah orang-orang yang mau menghargai satu dengan yang lain. Mungkin saudara mengalami kekecewaan, mungkin saudara mengalami kepahitan hidup, tapi bukan berarti saudara juga harus menyalahkan orang lain karena hidup saudara. Sebaliknya orang lain juga sebaiknya tidak menyalahkan hidup saudara karena kesalahan saudara. Tapi hendaklah masing-masing bersatu, saling menegur, saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Orang-orang yang mencintai pembangunan bait suci adalah orang-orang yang mau mengalami proses. Saya tidak akan lari kepada hal-hal yang lain. Kita akan bahas mengenai papan jenang saja dulu. Ibadah tidak akan tegak, ibadah tidak akan terlaksana kalau pagar kemah suci itu juga belum berdiri tegak. Saudara mungkin bisa mengaku bahwa rohani saya lebih tinggi dari engkau, bahwa saya lebih memahami dari engkau. Ingat saudara-saudara, selama egomu masih bercokol dalam hatimu, maka sama halnya saudara beribadah tanpa pagar. Mudah goyah, mudah terombang ambing.
mudah dihasut. Tetapi kalau manakala saudara menjadi bait Allah, masuk dalam hadirat Allah, tapi pagarnya sudah kokoh, maka saudara ada rasa tenang, Allah berhadirat di dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bait Allah yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Kalau saudara dan saya adalah bait Allah yang sesungguhnya, layakkah kita saling tercerai-berai? Layakkah kita saling mencaci maki satu dengan yang lain? Sementara perintahnya di dalam Keluaran pada tabernakel yang diterima oleh Musa dan juga tabernakel sesat dengan pola tubuh manusia, yaitu saya dan saudara adalah biarlah Allah yang hidup dan diam di dalam kita. Maka kalau di dalam bait Allah itu tubuh kita sendiri ada Allah berhadir dalam hidup kita, mustahil ada rasa benci, ada rasa mencaci maki di antara sesama anak Tuhan. Kalau saudara mungkin di hati masih ada ganjalan kebencian, akar kepahitan, maka pertanyaannya adalah, sudahkah saudara menjadi bait Allah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan? Kalau saudara orang-orang yang mencintai Tuhan, yang menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Allah, maka saudara akan menjaga bibir, mata, semua organ-organ tubuh ini bergerak berdasarkan denyut jantung. Itu tabut perjanjian, tempat firman itu, tempat Allah berhadir memancarkan cahaya, memompahkan darah-darah kehidupan untuk seluruh anggota tubuh. Maka sehatlah seluruh tubuh, pikiranmu, rohmu. Karena apa? Saudara mengundang hadirat Tuhan di dalam hidup saudara. Ritme kehidupannya yang dipompa berdasarkan hadirat Tuhan, maka menjadi ritme yang positif. Berbuat baik, bukan berbuat kejahatan tanpa sadar dengan lidah kita. Membuat orang menjadi patah semangat. Dengan bibirmu orang menjadi merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dengan bibirmu orang menjadi benci dengan satu dengan lain. Maka saudara introspeksi diri. Karena dalam pembangunan bait suci, perintahnya adalah buatlah sesuai petunjuk dan ukuran-ukuranku. Jadi ukuran yang dipakai ukuran manusia. Kita mengasihi Tuhan bukan berdasarkan manusia. Kalau kita berdasarkan manusia, maka kita mengasihi hanya kepada orang yang mengasihi kita. Kita memberi pada orang yang baik kepada kita. Tapi manakala orang itu sesekali menegur kita, dianggap sebagai kebencian. Karena apa? Ukurannya bukan ukuran Tuhan. Tapi kalau ukurannya kita adalah ukuran Tuhan, maka kemah suci itu dapat berdiri dengan tegak. Ukuran prosesnya juga bukan ukuran manusia. Ukuran salah dan tidak salah juga bukan ukuran manusia. Tapi biarlah Allah yang senantiasa maha mengetahui segala perbuatan kita. Bukan berarti Allah membiarkan umatnya berbuat salah, tidak. Dengan caranya Tuhan maha tahu, Tuhan maha dahsyat menegur, membebat, membalut umatnya. Tuhan bukan saja hanya menegur terus, mencambuk terus, tidak. Tapi Tuhan juga ada kalanya memberikan penghiburan buat kita. Seringkali saudara mungkin yang saat ini sedang sakit, dalam hati saudara sudah timbul kecurigaan kepada Tuhan, salah sangka kepada Tuhan, Tuhan tidak baik. Saya sudah ke gereja Tuhan, saya sudah mempersembahkan korban Tuhan, saya sudah berbuat baik ini dan itu, tetapi Engkau kenapa berikan penyakit ini kepadaku?
Ingat saudara-saudara, kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan akal ukuran kita. Bagi manusia mungkin hal itu menyakitkan, tapi kalau bagi Tuhan itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan hidupmu dari perbuatan yang lebih jauh melawan kehendak Tuhan. Bersyukurlah itu, berserah kepada Tuhan, berdamailah. Mungkin saudara-saudara yang saat ini mengalami sakit, lalu berkata, Tuhan, lebih baik saya mati Tuhan. Apakah dengan mati saudara menyelesaikan masalah? Tidak. Kalau Tuhan tidak panggil, jangan coba-coba minta sama Tuhan, Tuhan cabut saya nyawa saya sekarang. Untuk apa aku mati? Hidup. Karena suami juga jahat, istri juga jahat. Buat apa saya hidup? Lebih baik saya mati Tuhan. Saya bertemu dengan Engkau. Ya kalau Tuhan mau ditemui, kalau tidak. Jadi saudara-saudara, jangan pakai ukuran kebaikan, ukuran perbuatan baik dan sebagainya, memakai ukuran kita. Dalam pembangunan kemah suci, ukurannya menurut ukuran Tuhan. Perbuatlah itu sesuai perintahku. Nah, pada masa-masa saat ini kita sebagai bait Allah yang sesungguhnya juga harus mengikuti perintahnya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita membenci sesamanya, seperti apapun dia, mulut kita jangan pernah mengatakan benci. Dalam hati kita jangan ada kebencian, tapi timbulkanlah kasih. Manakala Tuhan berbelas kasihan kepada orang itu, jadi jangan kita menentukan keselamatan seseorang itu berdasarkan ukuran kita. Dia pasti masuk neraka karena dia sudah begini. Tidak. Tuhanmu dan Tuhan saya bukan Tuhan yang gampang didikte. Tuhanmu dan Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan yang gampang diselami isi hatinya. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Dia rela mati di atas kayu salib. Itulah bukti otentik bahwa Tuhan mencintai kita. Dia tidak bertanya-tanya asal usul. Dia tidak bertanya, aku tidak kenal engkau, untuk apa saya selamatkan engkau dari nanti malah engkau berbuat jahat kepadaku. Tidak usah. Kenapa? Tuhan pun tidak bertanya. Dengan kuasanya, dengan rencananya, Dia turun ke dunia menebus kita, dan kita menjadi bait-bait Allah. Karena Tuhan ingin berkehendak, ingin mengambil kuasa penuh. Dia ingin menuntun kita. Dia ingin mengajari kita. Kalau Bapa di sorga mengajarkan kebaikan, mengasihi sesamanya, tapi kalau dalam hati kita masih ada kebencian, cepat minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Tuhan tidak pernah mengajarkan saya untuk membenci sesama saya. Mungkin ajarannya oke, kita tidak setuju. Mungkin ideologinya kita tidak setuju. Tapi bukan berarti kita harus membenci setengah mati orangnya. Kan orangnya butuh diselamatkan. Hendaklah tiap hari kita berkata, Tuhan, ajarilah kami untuk selalu berbuat baik. Ajarilah kami untuk tetap bisa mengasihi sesamaku seperti kami mengasihi diri saya sendiri. Bait Allah sesungguhnya adalah kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam pengajaran kemah suci terkandung makna yang dalam. Tidak akan pernah terjadi ibadah yang kokoh kalau pagarnya itu juga tidak kokoh, menahan terpaan, menahan goncangan. Harus kokoh pagar itu. Yaitu anak-anak Tuhan harus berdiri tegak.
berdiri atas dasar pengorbanan, alas tembaga, diikat, bermahkotakan ketebusan, menghargai ketebusan Tuhan Yesus Kristus. Ibadahmu, hidupmu hendaklah juga demikian. Masing-masing terikat erat, tidak memandang suku, ras, apapun. Yang penting satu, hatimu dan hatiku sama, mencintai Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin saudara mendalami pengajaran firman Tuhan ini, semakin hari kalau saudara memahami makna pembangunan bait suci atau kemah suci atau tabernakel, maka saudara akan merasa kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada kesempatan saudara untuk menyombongkan diri. Tidak ada kesempatan saudara untuk membenci saudara satu dengan yang lain. Kenapa? Firman Tuhan itu mempribadi dalam hidup kita, maka kita disebut bait Allah. Seperti dalam pembacaan tadi, tidak tahukah kamu itu bait Allah? Oleh sebab itu, supaya kita bisa memahami apa itu bait Allah, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya membangun bait Allah sesuai ukurannya dan bahan-bahannya. Dengan ketekunan saudara, nanti saudara akan memahami makna kemah suci di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, luangkan waktu saudara untuk mempelajari ini tentang kemah suci atau tabernakel atau bait Allah. Dan biarlah Tuhan juga memberikan hikmat marifat pada hambanya ini yang kecil, supaya dapat memberikan pencerahan kepada saudara makna dari bait Allah itu sendiri. Kita akan sama-sama belajar bertumbuh. Kita akan sama-sama belajar bertumbuh tanpa menghakimi, tapi sama-sama bertumbuh karena dasarnya adalah kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama bertumbuh bukan mengedepankan akal teologi kita atau pengertian kita tentang Alkitab, tapi kita akan sama-sama bertumbuh merenungkan firman Tuhan di dalam pengajaran kemah suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati saudara dan Tuhan memberikan pemaknaan yang lebih dalam mengenai bait suci ini. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Jadi di akhir firman Tuhan ini, bagi saudara yang memerlukan topangan doa, kami di Yefta Servant of God Ministry dengan tangan terbuka penuh kasih menghimbau saudara atau izinkan kami untuk juga terlibat dalam pergumulan saudara. Saudara bisa menghubungi di nomor yang tertera nanti di deskripsi channel ini. Anda mau support pelayanan atau bantuan doa, silakan hubungi tim kami, siap 24 jam untuk melayani saudara bertumbuh bersama di dalam pengajaran kemah suci. Haleluya. Amin.